ولهذا جاء في الحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Asil TV di mana saja berada, a'azakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali dalam bahasan kajian ilmiah bersama kitab Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah taala dalam bahasan Tajdidul Iman, bagaimana setiap kita berusaha untuk selalu memperbaharui imannya. Pada petang Ahad pada sore hari ini 25 Januari 2026, 6 Sya'ban 1447 Hijriah, kita dapat kembali bertemu untuk melanjutkan bahasan kita dari faktor sebab berkurang dan lemahnya iman seseorang yang tumbuh, yang bermula, yang muncul dari manusia itu sendiri, dari pribadi masing-masing kita. Yaitu al-jahlu, yaitu kebodohan. Tidak berilmu, bodoh terhadap ilmu agama. Sebagaimana yang kita mengetahui bahwa banyak perintah Allah, apalagi berkaitan dengan hal-hal yang wajib, masih banyak kaum muslimin yang tidak melakukannya. Karena kebodohan mereka. Apakah faktornya memang dari kecil tidak ada dididik oleh orang tua, atau memang tidak ada bersama keluarga, hidup sendiri dan tidak ada mendapatkan ilmu agama, atau berada di pelosok-pelosok jauh dari keramaian atau dari kota yang mungkin tidak ada alat-alat komunikasi, tidak ada televisi dan yang lainnya, sehingga mereka tidak mengetahui perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Penyebab mereka meninggalkan perintah Allah, maka sudah pasti tidak akan ada sumber iman itu bisa tumbuh di dalam hati. Tidak ada akarnya. Begitu juga perkara-perkara yang banyak dari larangan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak larangan-larangan, perbuatan dosa-dosa, mulai dari kekufuran, kesyirikan, amalan-amalan dosa-dosa besar yang banyak sekali. Bahkan para ulama banyak mengumpulkan berkaitan dengan dosa-dosa besar ini kitab secara khusus berbicara tentang al-kabair.
Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Mukhtasar Al-Kabair yang beliau karang sendiri, tidak mengambil dari kitab Imam Az-Zahabi. Ya, ada kitab-kitab yang lain juga yang dikarang oleh para ulama kita. Bahkan ketika kita melewati ayat Al-Quran dan hadis Nabi dan kita berusaha untuk mentadaburi makna yang terkandung di dalamnya dengan belajar agama, maka kita akan mendapatkan banyak larangan-larangan Allah. Bahkan larangan-larangan Allah itu sangat besar. Ya, sangat besar larangan tersebut karena dosanya dosa besar. Maka masih banyak kaum muslimin yang melakukannya. Maka ini adalah merupakan salah satu sumber yang terbesar dari pribadi masing-masing manusia yang membuat dia ya tidak kenal dengan agamanya, tidak mengetahui ilmu agama, sehingga bagaimana imannya ada di dalam hatinya, bagaimana bisa bertambah. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dari pertemuan yang lalu, di antaranya penyebab kesyirikan dan maksiat adalah perbuatan yaitu tidak berilmu, bodoh terhadap ya agamanya, terhadap risalah Allah. Allah telah menurunkan wahyunya, telah disampaikan oleh para nabi dan rasul bahkan pada setiap kaum. Dan telah kita sampaikan yaitu firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 138 berkaitan dengan umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa ini mereka mengikuti Nabi Musa, tetapi karena kebodohan mereka tidak menunggu wahyu turun atau tidak menunggu ya bagaimana Nabi Musa alaihissalam memberikan penjelasan kepada mereka, mereka melakukan tanpa ilmu. Maka terjadilah kesyirikan. Makanya Nabi Musa mengatakan perbuatan syirik kalian tersebut qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Berarti salah satu penyebab perbuatan syirik dan maksiat adalah kebodohan. Dalil yang lain yang akan kita lanjutkan penjelasan pada sore hari ini yaitu dalam surat An-Naml yang terletak pada juz ke-19 ayat yang ke-54 dan 55. Allah berfirman wa qala ta'ala wa lutan idh qala liqaumihi. Dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengkisahkan kisah Nabi Lut. Ketika Nabi Lut alaihissalam berkata kepada kaumnya yang melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Makanya istilah liwat dalam bahasa Arab itu adalah perbuatan kaum Nabi Lut. Yaitu mereka mendatangi, bergaul, berhubungan badan sesama laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kalau bahasa kita sekarang LGBT. Dan Nabi SAW atau Nabi Lut alaihi salam telah memperingatkan kepada kaumnya dan telah tersebar ya perbuatan keji yang sangat besar ini. Zina saja dosanya sudah sangat besar, lawan jenis. Berhubungan tetapi dengan jalan tidak sah, bukan dengan jalan pernikahan, bukan dengan jalan syariat, itu dikatakan al-fahisyah, dan itu sudah dosa yang sangat besar. Keburukan, efek negatif yang ditimbulkan dari perbuatan zina, rusaknya kehidupan bermasyarakat, rusaknya keturunan, rusaknya moral akhlak. Ya, bahkan akan datangnya turun musibah ke tempat tersebut kalau sudah dianggap dosa zina adalah dosa yang biasa. Maka merupakan ciri-ciri hari kiamat. Apalagi perbuatan yang lebih parah lagi, yang sudah keluar dari akal yang selamat, dari akal yang sehat dan fitrah yang selamat, yaitu
melakukan perbuatan tersebut dengan sesama jenis. Itulah yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. Mengapa kamu semua mengerjakan perbuatan fahisyah keji tersebut padahal kamu melihat kekejian itu adalah perbuatan maksiat. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mohon maaf, mereka melakukan perbuatan yang sangat jelek, yang sangat buruk. Yang laki-laki mendatangi dari dubur laki-laki juga. Nah, ini subhanallah bagaimana perbuatan ya yang sangat hina ini. Mereka menggantinya tidak mendatangi wanita. Ya, kita sebutkan tadi bahwa perbuatan zina saja yang lawan jenis itu adalah perbuatan dosa besar, apalagi dengan sesama jenis. Maka ya diantaranya Nabi Lut alaihissalam diutus ke kaum ini, kaum Lut, itu untuk sudah jelas untuk mengajak mereka supaya bertauhid, mengesahkan Allah. Karena setiap zaman, setiap para nabi dan rasul itu dakwahnya kepada tauhid, mengesahkan Allah agar mereka semua beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Di samping itu juga tersebar banyaknya perbuatan dosa-dosa besar. Berarti bisa kita katakan ini adalah merupakan di zaman Nabi Lut ini adalah kaum Nabi Lut adalah pelopor pertama perbuatan keji ini. Makanya dijelaskan oleh para ulama salaf dalam tafsir mereka yang juga dikenal dengan kaum Sodom. Jika dikatakan jadi bahasa kita Sodomi. Itu kan dari kaum Sodom, itu dikatakan ahlus Sodom. Ya, itu dalam bahasa Arab dan itu dikisahkan oleh para ulama tafsir di dalam kitab-kitab tafsir mereka. Di antaranya Imam Al-Qurtubi mengatakan kaum Nabi Lut adalah wahum ahlu Sodom, yaitu Sodom, yaitu dikenal dengan perbuatannya Sodomi. Baik dengan anak kecil, laki-laki dengan laki-laki dicarinya anak kecil, ya, apalagi yang masih imut-imut, yang dipandang dia melihatnya, subhanallah bagaimana orang laki-laki dia bernafsu bersyahwat melihat laki-laki juga. Ini sudah betul-betul luar biasa, penyimpangan yang sangat jauh. Kalau masih ada fitrah itu biasa, laki-laki suka melihat perempuan, perempuan suka melihat laki-laki, masih ada fitrahnya, masih ada syahwatnya yang lurus. Tapi itu juga tetap diatur di dalam Islam agar tidak terjadi kemungkaran perbuatan zina atau mohon maaf pemerkosaan yang satu terpaksa melakukannya. Bagaimana dengan perbuatan kaum Nabi Lut, ya, yang mereka sudah keluar dari ya jalan yang lurus, jalan yang benar. Makanya Sa'di mengatakan di dalam tafsirnya, beliau mengatakan wadhkur abdana wa rasulana Lutan, dan kami telah mengingat dan ingatlah ketika hamba kami, ya, dan Rasul utusan kami. Maka dikatakan Abdullah wa Rasul, dia adalah hamba Allah dari manusia, ya, dari jenis manusia, wa Rasulah, dan dia telah diwahyukan oleh Allah, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Lutan wa naba'ahu, dan bagaimana kabarnya tentang Nabi Lut alaihissalam berserta kaumnya. Hina qala liqaumihi da'iyan ilallahi wa nasihan, ketika Nabi Lut alaihissalam ketika melihat ini ada kemungkaran yang sangat besar dan beliau adalah seorang utusan Allah sebagai seorang dai yang wajib mencegah kemungkaran dan mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Ingat itu perbuatan dosa besar, kembali kepada Allah dan menasehati karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, atatuna al-fahisha, apakah kalian telah mendatangi melakukan perbuatan keji tersebut, yaitu perbuatan liwat tersebut, ya, ai al-fi'la asy-syana'a allati tastafhishuha al-uqulu wal fitaru. Yang perbuatan keji tersebut, perbuatan yang sangat buruk tersebut, sani'ah, yang sebenarnya akal manusia walaupun orang kafir mengingkarinya, apalagi kita kaum muslimin, ya. Dan peringatan dari kisah Nabi Lut ini atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Lut ini tentunya adalah masih banyaknya perbuatan ini terjadi di
di tengah masyarakat, bahkan kaum muslimin, bahkan di Indonesia yang katanya mayoritas kaum muslimin. Maka ini adalah perbuatan dosa besar yang sudah keluar dari akal yang sehat dan fitrah yang selamat. Apalagi kalau kalau kita lihat dari sisi kacamata syariat Islam, dari firman Allah, apalagi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya dan telah memilih manusia yang terbaik, manusia pilihan itu para rasul, agar manusia itu sadar banyak perbuatan-perbuatan yang buruk yang sudah keluar dari akal yang sehat, keluar daripada fitrah yang selamat. Makanya semakin diberi penekanan dengan adanya syariat Islam, adanya wahyu Allah yang telah Allah wahyukan kepada nabinya, kepada utusan Allah, sehingga mereka menyampaikan ini perbuatan buruk, perbuatan jelek, perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda lupa bahwa Allah telah menciptakan Anda. Kalau kita katakan selain Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan dari tanah, keturunan-keturunannya diciptakan dari seorang ayah dan ibu yang sah dan kemudian bergaul, kemudian ada lahir anak. Bahkan orang-orang yang melakukan perbuatan liwat atau LGBT tersebut, dia lupa bahwa dia lahir ke dunia ini bukan dengan sesama jenis, dan ini suatu yang tidak mungkin, mustahil akan adanya anak yang lahir dari seorang laki-laki yang dikatakan dia hamil, nggak mungkin. Anda laki-laki. Begitu juga dari seorang wanita yang sesama wanita, dari mana sumbernya? Tidak ada nutfah yang masuk dari laki-laki. Maka ini adalah merupakan perbuatan yang sudah keluar dari fitrah mereka, yang dari kecil mereka sebenarnya kalau berpikir, dan ini ada perbuatan yang sudah menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi subhanallah kita mengatakan perbuatan, dan selalu diingatkan dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Nabi bahwa penyebab munculnya musibah, malapetaka, berbagai macam malapetaka yang membinasakan, yang membumi hanguskan suatu kampung, suatu negeri, dan menghancurkan dan mematikan banyaknya manusia dalam keadaan meninggal yang buruk, karena sudah terlalu banyak dan sudah bermunculan bahkan secara terang-terangan melakukan perbuatan dosa besar tersebut. Bagaimana kaum Nabi Lut yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ini adalah peringatan bagi kita semua. Jangan dikatakan itu kan sudah terjadi di zaman Nabi Lut, tidak akan mungkin lagi ada musibah Allah yang sama. Ada. Karena ini adalah peringatan. Allah telah membuktikannya. Dan orang yang mengikuti jalan mereka akan mendapatkan musibah, bisa jadi lebih parah dari yang mereka dapatkan. Hati-hati wahai kaum muslimin, jangan kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, taatlah kepada Allah. Ikuti aturan-aturan Allah dengan belajar agama, belajar. Ada wahyu Allah, ada utusan Allah yang menyampaikan. Semuanya untuk keselamatan kita, agar kita selamat dari azab Allah, bukan hanya di dalam neraka di akhirat, tetapi juga di dunia. Berupa turunnya musibah, malapetaka yang luar biasa kita dapatkan, menghancurkan dan membinasakan suatu kaum, suatu negeri. Maka hati-hati wahai kaum muslimin. Maka banyak nasihat para ulama tanpa kita sadari, bahwa mereka selalu memberikan peringatan kepada kita dari ayat dari Allah dan hadis Nabi, bahwa banyak musibah yang terjadi di negeri-negeri di dunia ini, termasuk mungkin di negeri kaum muslimin, termasuk di negeri kita ini. Bisa jadi penyebabnya adalah dosa ini dan dosa-dosa yang lain. Tapi manusia melupakan peringatan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nanti pada ayat yang ke-55 berkaitan dengan bahasan kita karena kebodohan mereka terhadap ilmu agama. Waliyadu billah wa na'udhu billah minal fahsya'i wal munkar. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan keji ini. Tadi dikatakan ketika kalian melihatnya, makanya sesaat dia mengatakan tastakbihuha asyara'i,
Apalagi syariat Islam, ya sudah pasti itu ada perbuatan yang dianggap paling jelek. Apalagi yang berfirman adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui perbuatan buruk dan Allah membimbing manusia melalui wahyunya, maka kita wajib mengikuti Al-Qur'an dan sunnah agar kita menjauhi perkara-perkara yang buruk. Wa antum tubsirun, sementara kata Nabi Lut alaihissalam kepada kaumnya, sementara kalian tubsirun, yaitu wadzalika wa ta'lamuna qubahahu, kalian tahu keburukannya. Ya, fa'anattum wartakabtum, lalu kalian tahu itu buruk dan mendatangkan keburukan, bahkan penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya sampai sekarang. Ada saya mendapatkan satu tayangan video yang teman kita mendapatkannya, ya, ada seorang dokter perempuan yang awalnya adalah dokter umum, kemudian dia mendalami masalah ini dan dia menangani langsung banyak kasus LGBT ini, ya, khususnya di kota-kota besar yang merajalela, mohon maaf, melalui dubur, dan itu dubur itu adalah lubang kotoran, najis, lubang kotoran, sumber penyakit, ya. Makanya wajar kalau seandainya alat vital dari laki-laki itu mendapatkan penyakit yang luar biasa, bahkan tidak ada obat sampai sekarang. Bahkan orang yang juga dia menjadi maf'ul, yang penderita yang dia dimasukkan oleh duburnya, dia juga merasakan penyakit ini sampai pedih, payah buang air dan segala macam, dan subhanallah Allah telah mengazab mereka. Maka dari kisah video percakapan tersebut, ya, seorang dokter muslimah ini memperingatkan bagaimana sudah banyak orang datang kepada dia. Dan tidak ada cara yang lain kecuali agama Allah, kecuali orang kembali kepada Allah, ya, mempelajari Islam, masuk ke dalam agama Islam, mengamalkan ajaran Islam, dan sadar bahwa Islam itu adalah syariat yang menjaga, ya, nyawa manusia, menjaga keutuhan tubuh manusia agar tidak, ya, terdatang mudarat yang akan memudaratkan dirinya, yang akan membinasakannya. Itulah syariat Islam. Banyak orang yang tidak peduli dengan syariat Islam, yang tidak mau mengamalkan syariat Islam. Maka mereka mengikuti, mencontoh waliyadzubillah kehidupan orang-orang kafir barat dan segala macam, dan perbuatan-perbuatan ini dan dilegalkan, bahkan banyak ada komunitas-komunitasnya. Ini subhanallah, ini perbuatan keji yang sangat parah. Maka kalau seandainya ada penguasa kaum muslimin, wajib mereka memberantas komunitas ini, ya. Dalam arti tidak ada komunitas, tidak boleh dilegalkan. Ini perbuatan dosa yang besar. Hati-hati wahai pemimpin, Anda adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Nanti di akhirat ditanya terhadap kepemimpinan Anda. Ini perbuatan keji, dibiarkan begitu saja, tidak ada, ya, kata tegas dalam memberantasnya atau mengobatinya, bagaimana caranya. Dan dalam video tersebut juga dokter itu, seorang muslimah itu juga memberikan saran kepada kita semua, ya, orang-orang seperti ini sebenarnya tidak boleh dikucilkan, tidak boleh dijauh, tetapi dinasehati. Apalagi berkaitan mereka adalah keluarga kita. Jangan mereka sampai terus terjerumus dalam perbuatan ini, bahkan mereka menularkan penyakit ini, mencari mangsa yang lain. Maka juga perlu nasihat. Itulah nasihat agama. Disentuh hati mereka, dinasihati mereka. Bukan malah dijauhi, dibiarkan, ya. Seperti kita tadi, mungkin kalau biang-biangnya harus ditangkap atau dibinasakan. Dan berkaitan dengan praktek ini harus ditutup kalau ada komunitasnya. Maka inilah yang harus kita perhatikan wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan dengan bahasan kita secara khusus adalah ayat yang ke-55. Makanya Nabi Lut alaihissalam melanjutkan perkataannya di dalam firman Allah ini dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 55. Innakum, ya, apakah sesungguhnya kalian la ta'tuna rijala, telah mendatangi kalian laki-laki, telah mendatangi laki-laki juga, syahwatan, untuk melampiaskan syahwat kalian, min duni nisa, selain daripada perempuan, selain daripada wanita. Bal antum qaumun tajhalun. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
wahai kalian, ya, kalian adalah bahkan melakukan ini dan kalian adalah kaum yang bodoh, yang tidak berilmu, yang jauh daripada ilmu. Inilah sumber maksiat, sumber malapetaka, karena kebodohan yang dipelihara oleh setiap manusia tersebut. Kita selalu mengatakan, banyak orang yang melihat kalau ada orang yang bodoh dalam ilmu agama atau anaknya tidak mengerti ilmu, yang tidak mengerti ilmu dunia, tidak mengerti pelajaran ini dan itu, marah orang tuanya. Apalagi lihat nilai rapornya jelek dalam ilmu dunia. Tetapi mana orang tua atau kita memandang adalah suatu perkara yang lebih parah ketika seorang itu tidak mengerti tentang agamanya, tidak mengerti tentang ilmu agama. Ini musibah yang paling besar. Maka disebutkan musibah di dalam agama itu adalah musibah yang lebih besar daripada musibah dunia. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang juga dijelaskan oleh para ulama tafsir, ya, sebagaimana yang kita bacakan tadi tafsir dari Syekh Sa'di dan juga dilanjutkan oleh beliau mengatakan summa fassara tilkal fahisyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, berarti ayat 54 ayat Al-Qur'an, bagaimana kita bisa paham maksud fahisyah ini adalah dijelaskan lagi dengan ayat Al-Qur'an. Itu yang dikatakan tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Ini langsung ayat yang setelahnya, ayat 55 surah An-Naml ditafsirkan dengan ayat yang ke-54, surah An-Naml ditafsirkan dengan ayat yang ke-55. Makanya Allah SWT menjelaskan makna dari fahisyah tersebut, yaitu innakum lata'tuna rijalan syahwatan min duni nisa. Kata Sa'di, kaifa tawassaltum ila hadhil hal? Bagaimana kalian bisa sampai kepada keadaan yang buruk seperti ini? Sar syahwatukum lirijal. Kalian laki-laki melampiaskan syahwat kalian kepada laki-laki juga? Wal-iyadu billah. Wa adbaruhum mahallul ghaid. Bagaimana dubur laki-laki tersebut tempat keluarnya kotoran yang paling busuk. Ada orang yang kalau, ya mohon maaf, keluar kotoran manusia itu mungkin berserakan, atau ada kita misalnya melihat anak-anak kecil kita, ya, atau orang-orang yang tua yang sudah tidak terkontrol lagi buang air besarnya, atau orang yang sengaja buang air besar di jalan-jalan, bagaimana penciuman kita, bagaimana ya jijiknya kita melihat kotoran tersebut. Dan bagaimana bisa orang mendatangi dubur laki-laki dan di situ adalah tempat keluarnya kotoran, tempat sumber penyakit. Ya, ini yang dikatakan sudah di mana letak akal manusia ini? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Ya, sudah pasti ini ada perbuatan yang mungkar, kecanduan atau yang lainnya, ya. Faktor juga banyak, faktor X-nya, ya. Kata orang juga ada dari pergaulan. Yang ini hati-hati kita wahai kaum muslimin. Wa taraktum ma khalaqallahu lakum minan nisa, kalian telah meninggalkan apa yang telah Allah ciptakan fitrahnya, dan ini yang benar, Allah telah menciptakan untuk laki-laki adanya wanita dan adanya tempat yang benar dan baik yang bisa condong laki-laki tersebut untuk melampiaskan syahwatnya, dan ini ada sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antum in qalaba alaikum al-amru, adapun kalian orang melakukan perbuatan lewat tadi, ya, telah berubah 100% atau sudah berubah 180 derajat keadaan kalian. Kalian telah merubah keadaan diri kalian sendiri menjadi buruk. Yang anehnya lagi, kata Sa'di, fastahsantum al-qabih. Bisa-bisanya kalian mengatakan itu adalah perbuatan yang baik. Sudah jelas suatu yang buruk dianggap baik. Yang baik dianggap buruk. Inilah yang dikatakan keterbalikan akal manusia. Padahal orang ini bukan binatang dia. Subhanallah, bahkan banyak para ulama dan para asatidz kita menasihati perbuatan yang buruk ini. Ya, perbuatan Anda ini sudah melampaui batas, perbuatan liwat LGBT tersebut sudah melampaui batas. Makanya ini perbuatan maksiat besar, dan yang Anda lakukan ini Anda lebih bodoh dari binatang, bukan dari manusia biasa. Perbuatan Anda ini lebih hina dari binatang-binatang ternak atau binatang-binatang yang sekalipun binatang itu najis seperti anjing, babi dan yang lainnya, mereka tidak melakukan ini.
Bagaimana binatang mereka tetap mendatangi jantannya mendatangi betina. Bagaimana manusia yang diberikan akal, ada fitrah, sudah hilang semua. Apalagi ada wahyu yang turun, ada bimbingan dari Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas ini ada perbuatan yang luar biasa, kemungkarannya yang sudah keluar dari fitrah yang sehat, selamat dan akal yang sehat. Ya, dan kalian telah melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dan kalian sangat berani melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diungkapkan dengan kata-kata apa? Ya, bal antum qaumun tajhalun. Kenapa? Apa penyebabnya? Karena kebodohan. Inilah sumber malapetaka. Ya, makanya wajib kita belajar. Bukan dari kecil, belajar agama itu dari kecil. Sampai kapan? Sampai kita mati. Kita ingin selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin kita tidak jatuh kepada perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam faedah-faedah ayat atau ayat Al-Qur'an yang ditulis oleh sebagian para ulama, di antaranya faedah dari ayat yang kita bacakan tadi, ya, disebutkan oleh para ulama, man jahila haqqallah ya wa 'azima qadrihi fala ta'jab an ta'tiya bi asna'il fawahishi wa a'zamil munkarat. Ternyata ada poin yang penting yang perlu kita dengarkan. Faedah ayat ini dari ayat surah An-Naml ayat 54 dan 55 yang disebutkan oleh para ulama berhubungan dengan kebodohan manusia terhadap agama. Maka mereka mengatakan, para ulama mengatakan, man jahila haqqallah, barang siapa yang dia bodoh terhadap hak Allah dan besarnya ya hak Allah dari seluruh hak makhluk. Barang siapa yang bodoh terhadap hak Allah, ini yang dikatakan berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid. Bagaimana seorang itu tidak mengenal Allah? Bahkan ada orang yang mungkin masih ragu-ragu apakah benar dia ini diciptakan oleh Allah. Ada juga orang yang dia yakin diciptakan oleh Allah tetapi dia banyak tidak menunaikan hak Allah. Padahal dia mengetahui Allah yang telah menciptakannya. Jadi lihat bagaimana kaum musyrikin. Dosa mereka yang paling besar adalah syirik besar. Ketika Allah SWT memerintahkan Nabi yang mulia alaihissalam ketika turun wahyu, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, ya, siapa yang telah menciptakan mereka, menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab, orang-orang kafir Quraisy yang menyembah selain Allah, menyekutukan Allah, mereka mengatakan Allah. Siapa yang memberikan makan mereka? Allah. Siapa yang memberikan rezeki mereka? Allah. Tetapi mereka melakukan perbuatan yang sangat besar, yaitu dosa syirik. Disitulah mereka tidak menunaikan, mereka bodoh tidak menunaikan hak Allah, tidak mengagungkan sebenar-benar pengagungan bagaimana hak Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan ketika seorang tidak mengerti dan bodoh terhadap hak Allah yang wajib dia tunaikan, maka jangan heran kata para ulama kalau dia melakukan perbuatan buruk, perbuatan fahisyah, ya, seperti perbuatan liwat, tadi zina dan yang lainnya, minum khamar, banyak kemungkaran-kemungkaran, dan ini termasuk ya perbuatan keji yang paling keji dan perbuatan mungkar yang paling besar. Maka berarti para ulama menasihati kita, mulailah kita belajar agama mengenal hak Allah. Makanya dimulai dengan tauhid. Belajar agama itu mulai daripada mengenal Allah. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Ushulus Salasah mengatakan ma'rifatullah. Yang pertama adalah kita mengerti tentang Allah. Bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita menunaikan hak Allah. Hak terbesar karena dia adalah yang menciptakan kita. Dia telah memberikan rezeki kepada kita. Dia telah memberikan kehidupan, bahkan kematian, dan telah nanti pada satu saat akan membangkitkan kita. Dan memberikan bagaimana banyak kenikmatan, bahkan menjauhi kita dari berbagai macam malapetaka. Kenapa kita masih menyekutukan Allah? Kita masih menjadikan bagi Allah tandingan. Yang kita masih meyakini adanya yang memberikan rezeki selain Allah, menyembuhkan selain Allah, yang memberikan manfaat dan mudarat. Ya, banyak orang yang ngalap berkah ke kuburan wali-wali,
ya, memberikan sesajen kepada penghuni pohon besar, penghuni lautan, penghuni gunung, penghuni ini dan segala macam. Ya, takut kepada selain Allah. Luar biasa bagaimana mereka tidak menunaikan hak Allah. Maka wajar kalau hak yang terbesar saja hak Allah tidak mereka tunaikan, maka sudah pasti itu suatu yang lebih mudah lagi mereka untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Maka intinya adalah semuanya kembali kepada agama Islam. Ya, fafirru ilallah. Segeralah kalian berlari sekencang-kencangnya menuju Allah. Ya, kembali kepada Allah, tubu ilallah. Kembalilah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah bacakan setiap muqaddimah dan ini selalu dibacakan oleh Nabi SAW di dalam khutbah hajahnya. Nabi SAW mengatakan dan mengucapkan atau membacakan firman Allah dalam surat ya Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman bertakwalah kalian ya kepada Allah, ya wa qulu qaulan sadida, dan katakanlah perkataan yang benar, perkataan yang jujur, ya yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki semua urusan kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bagaimana urusan kita begitu banyak ketika kita tidak bertakwa kepada Allah, tidak menjalankan hak yang paling besar, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menjalankan hak manusia? Sudah terbiasa meninggalkan perintah-perintah Allah dan melakukan larangan Allah, maka berkaitan dengan hak Allah, maka orang ini sudah terbiasa dia, maka mudah bagi dia dan menganggap itu ada sesuatu yang remeh ketika melakukan perbuatan-perbuatan dosa selain hak Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tumbuh karena apa? Karena kebodohan. Itulah timbul dari pribadi diri masing-masing. Kemudian dalil yang lain adalah perkataan Nabi Ibrahim. Ini tadi Nabi Lot. Pertama Nabi Musa, kemudian Nabi Lot, kemudian sekarang adalah perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya wa Imamul Hunafa wa Qudwatus Salihin. Ya. Kakeknya, buyutnya dari Nabi kita Muhammad SAW yang melalui jalur dari anak Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, maka beliau telah berkata kepada kaumnya dan difirmankan oleh Allah, diabadikan oleh Allah perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam ini dalam surat Az-Zumar ayat 64. Ya, Allah Subhanahu wa taala menukilkan perkataan Nabi Ibrahim, qul, ya, katakanlah, apa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Kita lihat ayat ini, ya, surat Az-Zumar ayat 64. Ya, surat Az-Zumar ayat 64 terletak pada juz ke-24 dalam Al-Quran. Surat Az-Zumar ayat 64, Allah Subhanahu wa taala ya telah berfirman dan perkataan Nabi Ibrahim kepada kaumnya yang menunjukkan juga sumber malapetaka karena kebodohan kaumnya terhadap agama yang dibawa oleh ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini juga peringatan karena ayat ini turun kepada Nabi SAW dan Nabi menukilkan, menyampaikan firman Allah ini untuk orang-orang kafir Quraisy atau ahlul kitab Yahudi Nasrani agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka Allah menurunkan firman-Nya, qul, katakanlah wahai Muhammad, ya. Karena ayat ini turun kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, maka kata Allah, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ya, afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh? Jadi orang yang mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada perbuatan mungkar itu adalah orang yang bodoh, dan orang yang melakukannya juga bodoh. Dan ini sumber malapetaka. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita jangan taat, jangan mengikuti siapapun
apabila itu adalah ajakan kepada maksiat, kepada syirik, kepada perbuatan mungkar, kepada kekufuran, kepada penyelisihan terhadap utusan Allah, atau misalnya di zaman sekarang kita katakan berkaitan dengan lawan dari sunnah. Jangan kita mengikuti dan ikut ajakan-ajakan orang dalam perbuatan-perbuatan bid'ah, syirik, bid'ah, dosa-dosa besar. Nah, orang yang mengajak tersebut adalah orang yang bodoh. Makanya disebutkan oleh Allah SWT, katakanlah Muhammad, apakah kamu menyuruh aku? Itu maksudnya orang tersebut yang mengajak kita, menyuruh kita menyembah selain Allah, ini perbuatan syirik besar. Wahai orang-orang yang bodoh, dikatakan oleh Allah SWT adalah ya ayyuhal jahilun. Ini dikatakan bahwa kebodohan adalah merupakan sumber malapetaka. Kita selalu mengatakan orang dalam urusan dunia saja kalau bodoh itu tidak dianggap oleh orang lain, tidak dipakai, ya, karena nanti akan merusak dunia mereka. Masuk di instansi tertentu bekerja, apalagi pekerjaan-pekerjaannya berat, maka tidak akan mungkin didudukkan di sana orang yang bodoh, yang tidak ngerti ilmu dunia tersebut berkaitan dengan masalah pekerjaannya. Bagaimana dengan agama Islam? Bagaimana dengan sesuatu yang akan membawa kebahagiaan di dunia? Bahkan dunia itu akan kita jalani dengan baik ketika kita memiliki ilmu agama. Apalagi berhubungan dengan kehidupan yang abadi dan kenikmatan yang abadi di akhirat itu berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka bisa akan mendapatkan surga Allah ketika mereka bodoh di dalam agama mereka? Maka harus diperhatikan oleh kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya sudah sangat jelas memberikan peringatan kepada kita bahayanya kebodohan yang timbul dari pribadi manusia itu masing-masing, yang membuat mereka melakukan banyak perbuatan dosa, yang dosa itu akan mengikis iman, bahkan akan bisa menghilangkan iman, apalagi perbuatan dosa besar, kufur besar. Dosa-dosa besar dilakukan selain dosa syirik dan kufur, itu juga akan mengikis banyak sekali yang berbahaya, menjadi tipis iman seseorang sehingga dia semakin jauh dari Allah, sehingga maksiat tersebut tidak terasa, istilahnya tidak salah sesuatu yang berbahaya, bahkan sudah menjadi biasa bagi mereka. Ibaratnya kata para ulama, kalau seandainya orang, mohon maaf, bekerja sebagai tukang pemungut sampah, ya, kalau kita di negeri kita ini ada orang-orang yang memungut sampah dengan mobil atau yang lainnya, bagaimana itu berkumpul semua sampah-sampah yang jelek, yang buruk, yang bau busuk, yang berulat, yang belatung segala macam. Ya, tapi orang yang sudah terus bersentuhan dengan sampah-sampah yang busuk ini, bahkan mereka tidak ada pakai masker, bahkan kadang-kadang juga tidak pakai alas tangan, walaupun ada pakai sarung tangan. Kadang-kadang kita mendapatkan mereka lagi haus, lagi lapar, sedang berdiri di atas sampah itu, mereka makan, mereka minum. Kenapa mereka tidak jijik? Karena mereka sudah terbiasa dan sudah hidup mereka menempel di situ. Begitulah ketika seorang itu sudah berada dalam kebodohan dan dia terus melakukan perbuatan maksiat, maka seolah-olah maksiat itu tidak ada masalah. Sudah menjadi biasa. Ya, yang itu yang diungkapkan oleh Syekh Sa'di tadi yang telah kita bacakan pada penjelasan ayat yang sebelumnya, bagaimana orang melakukan perbuatan dosa besar liwat tadi, mereka menganggap yang buruk itu adalah baik, yang baik adalah buruk. Waliyadzubillah. Begitu juga peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah firmankan, yang Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan perkataan ini kepada kaumnya. Dan ini mulai dari perkataan sebenarnya Nabi Ibrahim juga kepada kaumnya, apa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apalagi kita mengatakan, dan kalau kita baca dalam Al-Quran biografi kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana bapaknya pembuat patung, ya, patung besar dan kecil semuanya disembah di satu tempat ibadah mereka yang diibadati oleh raja dan kaumnya. Bahkan bapaknya mengajak Nabi Ibrahim untuk menyembah patung. Ini kan perbuatan bodoh. Ya, makanya disebutkan, ya, bagaimana kamu memerintahkan saya, wahai orang-orang yang memiliki
kebodohan atau orang-orang yang bodoh. Maka disebutkan di sini oleh Syekh Sa'di, beliau mengatakan dalam tafsirnya, "Qul ya ayyuhar rasul," katakan wahai utusan Allah, haula'il jahilin kepada orang-orang yang bodoh tersebut, alladzina da'uka ila ibadati ghairillah, yang telah mengajak kamu untuk mengibadati selain Allah. Perbuatan syirik. Ini contoh yang terbesar. Begitu juga contoh-contoh yang kecil yang lain berbentuk perbuatan maksiat yang lain. Itu adalah larangan Allah. Ya, maka orang yang mengajak kepadanya mereka adalah bodoh. Kalau kita mengikutinya kita juga bodoh. Mau kita dikatakan kamu bodoh kamu. Tidak ada. Tidak ada orang mau dicela seperti itu. Tapi mereka dalam perbuatannya mereka melakukannya. Dan itu yang kita katakan di mana letak akal manusia yang sehat. Ketika mereka melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT karena kebodohan dari mereka. Apa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyul jahilun, ay hadzal amru sadara min jahlikum. Ya, yang perintah ini adalah datang dari kebodohan kalian. Wa illa falau kana lakum ilmun, ya, kecuali jikalau kalian betul-betul memiliki ilmu agama, ya, bi anallahu ta'ala al-kamil, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalian mengetahui dialah yang maha sempurna min jami'il wujuh, dari seluruh sisi, ya, wa musid di jami'an ni'am, dan memberikan semua nikmat, wal mustahaqqu lil ibadah, dialah satu-satunya Allah, satu-satunya zat yang tidak ada dua yang berhak untuk diibadati. Tetapi kenapa kalian mengibadati selain Allah? Bahkan bukan manusia, yang diibadatinya adalah patung yang tidak memiliki kekuatan apa-apapun, benda mati, ya, atau yang mengibadati binatang. Banyak orang mengibadati binatang, orang-orang agama di luar Islam. Maka agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW adalah agama tauhid, agama yang mengajak manusia untuk mengibadati hanya Allah, tinggalkan ibadah selain Allah, daripada ibadatin kepada gunung, kepada lautan, penghuni lautan, kepada pohon, kepada binatang, malaikat, jin, syaitan. Ada juga orang mengibadati syaitan, waliyadzubillah. Maka sudah jelas semua makhluk Allah sudah pasti serba banyak kekurangannya, tidak ada yang sempurna. Sebutkan malaikat sekalipun, ya, apalagi selain malaikat, apalagi manusia, apalagi benda-benda mati, apalagi binatang. Bagaimana orang bisa mengibadati selain Allah? Yang tidak sempurna, yang sempurna, yang maha sempurna tidak mereka ibadati. Maka disinilah letak kebodohan mereka, ya, karena mereka telah melanggar, ya, tidak menunaikan hak Allah. Duna man kana naqisan min kulli wajib. Bagaimana mereka bisa mengibadati selain Allah yang serba kekurangan, dan mereka tidak mengibadati Allah yang tidak ada kekurangan pada Allah sedikit pun dari seluruh sisi. La yanfa'u wa la yadur. Ya, selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, lima ta'muruni bidzalik. Kenapa kalian memerintahkan aku untuk melakukan perbuatan tersebut? Intinya juga ada sumbernya apa? Karena kebodohan yang ada pada setiap manusia tersebut. Kemudian juga dalam firman yang lain kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, kita selesaikan pembahasan ini. Poin yang pertama ini, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Allah berfirman memerintahkan kaum wanita, waqarna fi buyutikunna, dan ini ayat ini untuk istri Nabi SAW dan untuk wanita-wanita sahabiah di zaman Nabi, dan untuk semua kaum muslimah di zaman sekarang dan sampai hari kiamat. Perbuatan, ya, ini adalah perbuatan bodoh yang kalian tidak berilmu. Makanya kalian belajar agama, wahai wanita muslimah secara khusus. Karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, waqarna fi buyutikunna. Dan tetaplah kalian, selalulah banyak kalian berada di rumah-rumah kalian. Makanya para ulama mengatakan salah satu faedah dari ayat ini adalah hukum asalnya wanita itu banyak di rumah, bukan keluar rumah, bukan menjadi wanita karir, kurir dan segala macam. Lebih banyak waktunya di luar rumah. Akan menimbulkan fitnah, dan banyak hadis-hadis yang memperingatkannya bahwa setiap perempuan yang keluar dari rumah, padahal mungkin dia menutup aurat, apalagi yang tidak menutup aurat, apalagi yang bersolek, ya, tabarrujal jahiliyatul ula. Maka disitulah dikatakan dalam hadis bahkan setan memiliki anak panah yang jitu, ya, yang dia memanah setiap mata laki-laki, ya, agar melihat kepada perempuan yang bukan mahramnya.
melihat aurat dan segala macam. Yang setiap keluar dari rumah wanita tersebut sudah menjadi panah-panah syaitan untuk mata-mata laki-laki. Makanya di sini subhanallah besarnya hikmah, dan Allah pasti mengetahui mana yang bermaslahat untuk manusia, mana yang bermudarat. Makanya ya, salah satu sumber fitnah yang terbesar, apalagi disebutkan asyaddu fitnati ala rijal Aisyah, itu fitnah yang terbesar terhadap laki-laki adalah wanita. Bagaimana wanita keluar rumah dan lebih banyak keluar rumah dan melakukan aktivitas di keluar rumah. Wa qarna fi buyutikunna, maka tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Makanya kita mendapatkan dalam hadis yang sahih bahwa salatnya wanita di rumah lebih besar pahalanya daripada dia salat ke masjid, walaupun kita tidak boleh melarangnya. Ya, tidak ada hukumnya haram wanita datang ke masjid untuk salat berjamaah, tetapi ya dikatakan lebih baik wa buyutuhunna khairal lahunna, dan rumah-rumah mereka salat di dalamnya lebih baik daripada di masjid. Maka disebutkan dalam hadis tersebut yang rumah mereka ada ruangan khusus, bukan ruangan tamu, ruangan yang lebih tersembunyi, itu lebih baik mereka salat di situ daripada di ruangan tamu. Walaupun semua pintunya tertutup. Subhanallah, bagaimana ini adalah hikmah yang besar, ini adalah wahyu Allah. Ini adalah aturan Allah yang maha sempurna, dari Allah yang maha bijaksana dan maha adil, telah memberikan kebaikan untuk para wanita, apalagi wanita muslimah. Tetapi kita lihat sekarang, kenyataannya banyak yang suka keluar rumah, bahkan suatu perkara yang tidak penting. Bahkan mohon maaf, ada dengan alasan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, padahal mereka membuat fitnah keberadaan mereka di luar. Ya, sementara mereka tidak berkhidmat dengan suami mereka, lebih ya saling senyum dan segala macam, berkecengkrama dengan baik dan memberikan kebaikan untuk orang di luar rumah, tapi melalaikan hak suami di dalam rumahnya, dan ini dosa besar. Bagaimana? Bahkan ini ada kepada sebagian orang-orang yang sudah ikut kajian pun, kajian sunnah, wanita-wanita muslimah sadar. Ya, baca ayat ini, waqarna fi buyutikunna. Ya, ada orang yang belajar tahsin, belajar Quran yang luar biasa, tetapi dia tidak ada berkhidmat kepada suaminya di rumah. Ya, dicari di rumah nggak ada, sibuk dengan kegiatan sosial keagamaan. Tetapi ini salah. Bahkan kegiatannya di rumah itu adalah lebih baik. Makanya kita mendapatkan para ulama-ulama dahulu. Kenapa mereka menjadi ulama? Karena didikan dari ibunya di rumah. Karena ibunya sering di rumah. Itulah dikatakan madrasatul sekolahnya ibu. Ya, dan itu ada sekolah yang terbaik. Makanya ulama itu menjadi ulama karena ibunya. Ya, dan selalu berada di rumah dan mengarahkan dan mengajarkan, bukan dari bapak yang memang difitrahkan, mereka ditakdirkan untuk mencari nafkah keluar rumah. Sumbernya juga karena kebodohan. Apalagi ditambah sudah suka keluar rumah, bahkan gelisah untuk berada dalam rumah seorang wanita. Ditambah lagi wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Dan Allah telah memperingatkan, jangan kalian bertabarruj, bersolek dengan soleknya orang-orang jahiliyah yang pertama di zaman Nabi SAW. Dan silakan baca ayat ini. Ya, termasuk orang yang tidak menutup aurat, ini berarti tabarruj jahiliyatul ula. Tidak ada menutup aurat, tidak pakai jilbab, tidak pakai jubah panjang, ya, atau berpakaian tetapi berpakaian, kata Rasulullah SAW di dalam hadis, seperti berpakaian tapi seperti telanjang, pakaiannya ketat, transparan, ya, dan tidak sesuai dengan syariat walaupun pakai jilbab. Dan ini adalah tabarruj jahiliyatul ula. Ini katakan jahiliyah, perbuatan kebodohan jahiliyah. Apalagi ditambah dengan bersoleknya, bedaknya tebal, lipstiknya luar biasa, warnanya ini segala macam, pakai lagi minyak wangi yang harum, memfitnah setiap laki-laki yang melewatinya. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, setiap perempuan yang keluar dari rumahnya dan dia memakai minyak wangi dan terbau oleh laki-laki yang bukan mahram, fahiya zaniyah, maka dia dikatakan seorang penzina. Walaupun bukan hakikat penzina yang sebenarnya, tapi ini dosa. Kenapa? Karena ya mereka tidak berilmu, tidak mengetahui bagaimana hukum-hukum yang benar. Makanya ini secara khusus nasihat untuk para kaum wanita muslimah untuk belajar agama berkaitan dengan hukum-hukum fikih nisa, yaitu fikih wanita. Banyak sekali. Makanya di zaman Nabi SAW, bahkan wanita-wanita muslimah sahabiah yang mereka antusias untuk mendapatkan ilmu dan mereka ingin juga
selamat dari azab Allah dan mereka tidak ingin melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, mereka meminta secara khusus kepada Nabi agar adanya kajian, kalau kita sekarang mengatakan kajian akhwat, kajian ibu-ibu secara khusus untuk mereka. Dan bahasanya berkaitan dengan fikih mereka. Ini sudah dilakukan oleh para sahabiah wanita. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, belajar. Apalagi dalam urusan masalah bersolek tadi, berpakaian. Banyak juga orang berpakaian tetapi ternyata tidak sesuai dengan syariat. Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Apalagi sama sekali tidak berjilbab, keluar rumah, tidak menutup aurat. Nah, subhanallah adanya dikatakan orang-orang yang memiliki ilmu agama, dia mengatakan jilbab tidak wajib. Dan ini luar biasa. Bagaimana mereka mengatakan ini? Sudah jelas ini tabarruj. Subhanallah, kalau kita lihat kebodohan ini merajalela, dan inilah sumber malapetaka. Ketika sudah tersebarnya kebodohan dan orang-orang kaum muslimin dan muslimat tidak lagi ada keinginan untuk belajar agama, maka terjadilah kemungkaran, kemaksiatan, dan banyak dosa yang tersebar. Kemudian terakhir Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan fal jahlu ra'sud da' wa asasul musibah. Kebodohan, bodoh terhadap ilmu agama merupakan istilahnya kalau kita dalam tubuh kita kepala. Tidak akan mungkin kita ini hidup kecuali dengan ada kepala. Dikatakan penyakit itu juga memiliki istilahnya sumber yang terbesar atau yaitu sumber dari penyakit itu dikatakan adalah ra'sud da' adalah kebodohan. Dan ini pernah kita sampaikan. Makanya Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya yang sangat terkenal Talbisu Iblis, tipu daya iblis terhadap manusia ini, bahkan mulai dari mana iblis luar biasa bisa menggoda Nabi Adam alaihissalam sudah tinggal di dalam surga. Bagaimana dengan kita yang tinggal di dunia ini, apalagi kita tidak memiliki ilmu agama? Maka kebodohan itu adalah merupakan sumber daripada penyakit. Wa asasul musibah juga merupakan pondasi daripada musibah, asal dari musibah yang datang. Fa indama yajhalul abdu idinallah, ketika seseorang manusia, seorang hamba Allah bodoh terhadap agama Allah, wa ma yuqaribu ilaihi, dan tidak ada mendekat kepada agama Allah, tidak perlu dengan agama, bahkan agama itu tidak penting bagi mereka. Yang penting dunia, penting kaya, penting makmur, penting mendapatkan kenikmatan dunia. Lupa mereka kepada agama. Bodoh mereka terhadap ilmu agama. Dan ini pernah kita contohkan juga, banyak dicontohkan juga oleh para asatidzah kita dan para ulama. Ada orang yang banyak sekarang gelar profesor dalam ilmu dunia, tapi nggak ngerti sholat, nggak tahu bacaan Al-Fatihah yang benar, tidak pandai baca Al-Quran, tidak ngerti tentang hukum-hukum keluarga, padahal sudah profesor. Subhanallah, bagaimana kebodohan ini bisa merajalela di tengah, kalau kita katakan di tengah kaum muslimin. Dunia mereka kuasai, gelar mereka pegang setinggi-tingginya, tapi agama tidak mengerti. Bodoh terhadap ilmu agama. Yansa'u an dzalika fi'lul ma'asi. Inilah sumber atau akar dari tumbuhnya perbuatan maksiat karena kebodohan terhadap agama Allah. Wal inhiraful bayin, dan penyimpangan yang sangat jelas andinillah dari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 17, innamat taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna su'. Sesungguhnya taubat di sisi Allah itu bagi orang-orang yang mengetahui itu ada perbuatan buruk, bijahalatin, dengan kebodohannya, tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia bertaubat segera, faulaika yatubullahu alaihim, mereka lah orang-orang yang akan diterima taubat oleh Allah. Maka Allah aliman hakimah, dan Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wal jahalatu fi hadhil ayah, kata para ulama tafsir dan kata Syekh Abdul Razak dalam penjelasannya, kebodohan di dalam maksud dalam ayat ini yaitu bijahalatin adalah jahalatul fa'il li'akibatil ma'siyah, itu bodohnya seorang yang melakukan perbuatan maksiat tersebut, apa akibat buruk dari perbuatan maksiat. Banyak orang melakukan maksiat, dia tidak tahu akibat buruknya, mendatangkan musibah, bahkan malapetaka, bahkan kehancuran negeri. Apalagi dalam pribadi-pribadi mereka, telah kita sebutkan tadi, perbuatan kaum liwat, Lut, LGBT tersebut telah mendatangkan penyakit yang sangat berbahaya yang tidak ada obatnya sampai sekarang, yang membuat matinya menggenaskan dan su'ul khatimah, buruk. Dan dia tidak tahu akibat yang buruk ini, terus dia lakukan. Kalau sudah dapat penyakit baru menangis, baru mengatakan saya ingin keluar, tapi tidak bisa.
yang akan mendatangkan sakhtur Rabb, yaitu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, wa iqabuhu, ya, dan azab Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yanghamisu fiha, dan orang yang seperti ini dia akan tenggelam di dalam perbuatan maksiat tersebut, ya, wa taksuru minhu, bahkan dia memperbanyak melakukannya. Walihada kullu man asallaha jalla jalalu, oleh sebab itu kata para ulama, setiap orang yang berbuat maksiat kepada Allah, ya, fahuwa yajhalu, maka dia dikatakan orang yang bodoh, ma yatarattabu ala ahadil maksiyah min adrarin, karena apa yang akan datang kepada dia dari sebab maksiat ini begitu banyak kemudaratan, wa akhtar, mara bahaya, musibah, ya, fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Sebab itu wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, melalui penjelasan kita pada sore hari ini kita mengajak semua, pada diri saya sendiri dan kita semua, agar belajar agama. Tidak ada berhenti dalam menuntut ilmu agama sampai kita mati. Walaupun kita dikatakan sudah, ya, memiliki strata pendidikan agama yang sudah mendalaminya, ada sudah dapat S1, S2, S3, tetap belajar agama itu tidak ada putus. Apalagi kita orang yang awam. Apalagi kita selalu mengatakan, apalagi kita baru mulai diberikan oleh Allah, ya, hidayah, hijrah kepada tauhid, kepada sunnah. Dan jangan berhenti menuntut ilmu, jangan hanya label saja hijrah, jangan hanya tampilan zahir saja. Masya Allah, laki-lakinya sudah mengamalkan sunnah, ada jenggot, ada ini, pakaian di atas mata kaki, tapi nggak ada hadir di majelis ilmu. Ini orang yang bodoh, dia pasti banyak melakukan pelanggaran, ya. Jadi jangan hanya sekedar tampilan saja, kita terus harus belajar agama. Dan inilah sumber malapetaka yang terbesar, yaitu kebodohan, yang membuat pasti akan menghilangkan iman, mengikis iman, dan melemahkan iman. Ya, demikian yang dapat kita sampaikan dari penjelasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baiklah, sepertinya tidak ada pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan dapat kita pahami dan dapat kita amalkan, dan mungkin kita berusaha untuk menyampaikan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita dan kaum muslimin yang lain, ya, bahwa kebodohan adalah perbuatan atau perbuatan yang dibenci oleh Allah, yang merupakan sumber malapetaka. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.